Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari atau belajar tahsin tahfiz yang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di SMK Kesehatan Zamzam Kurnia. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, bahwa target hafalan tahsin tahfiz untuk kelas 10 ada 4 surah. Yang pertama surah An-Naba, An-Naziat, Abasa, dan At-Takwir. Nah, untuk pembagiannya, An-Naba itu sampai jeda tengah semester, lanjutkan An-Naziat sampai satu semester pertama. Di semester kedua dilanjutkan kepada surah Abasa sampai jeda tengah semester, dan sampai UKK itu surah At-Takwir. Jadi target minimal kita adalah 4 surah. Karena itu anak sekalian, kita persiapkan ya, sebelum menghafal, sebelum masuki pelajaran tahsin tahfiz. Ada beberapa hal mungkin yang kamu persiapkan. Yang pertama, siapkan mushaf khusus ya. Mushaf yang akan kamu gunakan untuk menghafal. Mushafnya tidak boleh ganti-ganti atau tidak boleh berubah-ubah. Hanya satu mushaf ya. Kamu tetapkan ini mushaf yang saya gunakan untuk menghafal Al-Qur'an. Tujuannya apa? Agar memudahkan kita atau memori otak kita untuk mencerna dan menghafal. Yang kita khawatirkan ketika mushafnya berganti-ganti, maka memori kita akan bingung mushaf mana yang kita hafalkan. Pada hakikatnya menghafalkan itu memindahkan ya hafalan atau tulisan yang ada di Al-Qur'an ke dalam otak kita. Ya. Anak sekalian, itu target kita ada 4 surah. Yang selanjutnya, nah, cara menghafal Al-Qur'an ini ada beberapa cara. Mungkin ada metode itu cara menghafal Al-Qur'an itu ada beberapa cara. Mungkin kamu bisa mengambil salah satu alternatif ya. Yang pertama, kamu boleh membaca sambil menulis. Nah, ini mungkin salah satu caranya. Atau yang kedua, dengan membaca berulang-ulang. Ya. Membaca berulang-ulang sebanyak 20 kali. Nah, ini yang paling banyak digunakan. Ya. Membaca berulang-ulang sebanyak 20 kali. Contohnya, misalnya kita akan menghafalkan surah An-Naba ayat 1 sampai 10. Maka ayat pertama kamu ulang-ulang sebanyak 20 kali ya. Amma yatasaalun. Diulang lagi sampai 20 kali. Diulangnya bagaimana? Boleh dilihat. Yang pertama kamu lihat mushafnya, yang kedua tutup, yang ketiga lihat, yang keempat tutup, yang kelima lihat, yang keenam tutup. Mushafnya dilihat, ditutup, dia tutup. Setelah 20 kali kamu tutup mushafnya, kamu baca lagi. Ingat ya, ada belum yang surah An-Naba ayat 1 itu di memori kita? Kalau sudah ada, kita lanjut kepada ayat kedua. Ayat kedua ya, kamu lanjutkan baca ayat kedua sebanyak 20 kali ya, dengan cara yang sama tadi. Pertama, di bacaan pertama kamu buka, kedua tutup, tiga buka, empat tutup, terus gitu ya. Nah, setelah 20 kali kamu gabungkan ya ayat 1 dengan ayat 2 surah An-Naba ya. Ayat sampai 1 dan 2 digabungkan tanpa melihat Al-Qur'an. Kira-kira sudah ada, maka kamu lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga dengan cara yang sama, 20 kali kamu baca ya. 20 kali diulang terus ya. Setelah itu kamu gabungkan ayat pertama dengan ayat ketiga, lanjut terus sampai ayat yang
kamu hafalkan atau kita targetkan. Targetnya adalah 10 ayat. Jadi 10 ayat kalau kita hitung 10 kali 2 berarti kamu 200 kali ngulang. Ya. Nah, itu caranya. Atau dengan cara yang lain itu dengan mendengarkan murotal. Kamu dengarkan murotal surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Setelah selesai kamu ulang lagi, dengerin lagi, ulang lagi, dengerin lagi, ulang lagi, dengerin lagi. Berapa kali? 20 kali. Kok banyak ya? Itulah proses. Ya. Selama kita membaca satu huruf Al-Qur'an, maka pahalanya ya itu senilai dengan 10 kali lipat, 27 kali lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat pahalanya. Tergantung pada niat kita. Minimal kita dapat satu huruf itu ganjarannya 10 pahala. Sebanyak berapa kali kita udah 20 kali, berarti berapa huruf? Nah, jadi pahala menghafalnya saja sudah banyak. Proses menghafalnya pahalanya sudah banyak. Apalagi kalau sudah ada di dalam otak kita, di dalam memori kita. Ya. Makanya istimewa para penghafal Al-Qur'an yang di dalam otaknya itu ada Al-Qur'an, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga melalui malaikat-malaikatnya. Insyaallah para penghafal Al-Qur'an adalah orang-orang yang senantiasa dijaga oleh malaikat Allah. Inilah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita. Di samping itu juga nanti di akhirat kelak kita akan memberikan hadiah untuk orang tua kita. Hadiahnya berupa apa? Mahkota yang akan kita sematkan kepada orang tua kita. Ya, betapa bangganya orang tua kita. Anak sekalian, tadi yang udah Bapak singgung ya cara menghafalnya tadi, mungkin setiap kalian punya cara yang berbeda-beda. Ya, ada yang sambil santai, ya sambil mungkin duduk-duduk sambil makan. Ada yang tidak mau ada suara sama sekali, ya menghafalnya dengan suara yang melantang, dengan keras, macam-macam lah metodenya, ya. Jadi setiap kamu harus mengenali, harus memahami saya ini cocoknya metode saya itu apa dalam menghafal Al-Quran. Itu yang harus kamu pahami, ya. Pahami diri kita dulu, dan kita harus memahami kecerdasan otak kita itu dalam menghafal itu cepat, sedang atau lambat, ya. Bagi yang cepat mungkin 10 kali baca sudah hafal. 10 kali baca sudah hafal. Bagi yang sedang 20 kali baca, ya. Bagi yang agak lambat mungkin bisa lebih dari 20, 25, 30, belum lagi sambil nulis baru dihafal lagi, sambil murotal dengerin, ya. Nah, yang jelas pahami diri kita. Harus paham kamu diri kamu, saya dalam menghafal ini kecepatan saya di mana, ya. Nah, terus selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum menghafal tadi sudah Bapak sampaikan, siapkan mushaf khusus, Al-Quran khusus, tidak boleh berubah-ubah Al-Qurannya. Yang kedua, kamu siapkan tempatnya. Saya menghafal di mana, di ruang mana di rumah saya, mana tempat yang kondusif, tempat yang nyaman untuk menghafal. Di kamar atau mungkin di mana, di pojok-pojok rumah yang kira-kira kondusif untuk belajar, ya. Bukan hanya mungkin tahsin, kita belajar ini daring atau belajar di rumah kurang lebih selama 6 bulan ke depan, ya. Jadi kita harus nyiapin tempat untuk belajar kita. Terus juga waktunya karena udah ditentukan, ya. Kalau untuk tahsin tahfiz, mata pelajaran tahsin tahfiz itu dari jam 1 setiap hari Rabu sampai jam 2.20. Maka kamu siapkan, ya. Setelah istirahat, apalagi sekarang masuk bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, ya. Hari ini hari pertama bulan Zulhijjah.
ini bulan yang agung, ya. Minggu depan kita masuk ada puasa, ya, puasa namanya puasa Asyura, ya. Puasa Arafah, maaf. Puasa Arafah itu puasa yang nilainya, pahalanya sangat besar sekali. Kalau kita mampu 10 hari dari mulai hari ini kamu berpuasa, alhamdulillah, ya. Nah, waktu khusus apa hubungannya, Pak? Nah, jadi ada waktu-waktu memang yang dikhususkan oleh Allah. Waktu-waktu istimewa, waktu-waktu mustajab. Setelah bangun tidur di sepertiga malam terakhir sebelum subuh, itu waktu yang istimewa. Kamu baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Kalau malam hari, insya Allah lebih cepat, ya, berbeda dengan mungkin siang hari. Kalau siang hari memori kita yang diingatnya banyak, ya. Kalau malam hari itu lebih, karena pertama bangun tidur kita masih fresh, ya, dan juga hawa malam itu memang berbeda dengan siang. Gunakan waktunya kapan? Nah, ketika sekolah, ya, ini ada waktunya. Gunakan waktu itu. Disiplin dengan waktu. Dan yang selanjutnya, kalau mau menghafal Al-Quran, kamu udah pegang, udah punya waktu, sudah ada tempat, harus suci, harus berwudu, jaga wudunya. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, jangan disentuh Al-Quran kalau kita belum suci. Yang punya hadas, ya, yang lagi berhalangan, lagi haid, jangan megang Al-Quran. Cukup menyimak aja, dengerin, ya. Cukup mendengarkan dan menyimak, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran, ya. Oke, paham? Nah, jadi itu anak-anakku, hari ini kita akan membaca surah An-Naba, ya. Surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Tolong disiapkan mushafnya, pastikan kamu sudah berwudu. Kita siapkan sama-sama Al-Quran yang sudah tadi Bapak singgung, Al-Quran khusus, ya. Oke, udah dibuka semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Tolong kamu ikutin, ya. Bapak akan membacakan surah An-Naba ayat 1 sampai ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم
جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah An-Naba ayat 1 sampai 40. Tugas kalian sekarang adalah menghafal ayat 1 sampai 10. Setelah hafal, kamu silahkan rekam suaranya, ya. Setelah direkam suaranya, kirim ke ketua kelasnya. Itu jadi tugas hari ini, ya. Tolong pastikan semuanya sudah mengirim rekaman suaranya kalau sudah rekaman, ya. Kalau sudah hafalan, kalau sudah hafalan kamu kirim rekaman suaranya. Jadi target kita hari ini hanya 10 ayat. Anak-anak sekalian yang sudah hafal juz 30 dan juz yang lainnya, tidak mesti kamu 10 ayat, bisa per surah, ya. Hari ini surah An-Naba kamu hafalin, setornya sama, ya, setorin aja ke bapak. Kamu sudah An-Naba, besoknya Naziat, besoknya Abasa, besoknya Takwir, per hari per surah, ya. Terus boleh, Pak, saya mau ngirim bukan hanya jam pelajarannya, boleh, silahkan kirim ke bapak, ya, yang sudah hafal. Nanti akan bapak catat sudah setoran ke bapak hafalannya, ya. Karena mungkin ada di antara kalian mungkin yang sudah hafalannya sudah banyak, ya. Sekarang diulang dan ditambah nanti. Misalnya ada yang sudah 3 juz, kamu ulang dulu 3 juznya, ya. Setelah diulang kamu lanjutkan, ya. Dan sampai kelas 12 nanti kamu melanjutkan hafalannya, ya. Selama 3 tahun mudah-mudahan bertambah hafalannya. Minimal kamu selesai, ya, selesai untuk kelas 10-nya selesai 4 surah.
kelas 11, kelas 12, nanti Bapak berharap selesai juz 30 minimal banget ya. Kalau kalian mungkin ada minimal itu batasan paling bawah ya, batasan paling bawah. Jadi yang di atas juz 30 ya mungkin di atasnya ya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian dari Bapak untuk pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian walaupun di rumah bisa tetap semangat belajarnya, tetap menjaga kondisi kesehatan kalian, yaitu jauh lebih penting karena memang virus COVID-19 ini masih berkeliaran di sekitar kita ya. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh kalian, dan harus menjaga stamina agar imun kita kuat ya. Mungkin itu saja anak sekalian, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.